Pinjaman dari kerajaan 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah 18 juta. Ditambah lagi dari zakat. Zakat Kelantan, zakat Selangor, zakat. Jadi mereka dapat dua. Satu dari kerajaan, satu dari zakat. Ustadz selama 4 tahun di Mesir, kerajaan, zakat, hantu belau tak dapat. Mengajukanlah kami ke kantor. Apa kata mereka? Kami tak perlu sama anak-anak Timur Tengah. Jadi sesudah saya balik, diundang ya saya ceramah, tak mau saya datang. Saya tak dendam, tapi saya ingat pimpinan LGBT sudah di Riau dan lebih kurang 7.000 orang pengikutnya, berlaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betina. Kalau babi enggak, semua digarapnya. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak percaya tanya Pak Edir, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Nanti ada podcast khusus tentang Pak Edir. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, tangkap pencong-pencong. Nah, kalian kalau tak bonti, ku pocahkan buah apa kalian? Bonti kalian, bonti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Baru saja membagi beras di kawasan masih daerah Kota Pekanbaru Riau. Mari kita support, ini terus berlanjut, sudah masuk tahun kedua. Program bagi-bagi beras ini bisa kita yang mau berkontribusi bisa transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 10109666666. 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 09. Kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasi silakan kontak nomor ini 0852 6541 6060 atas nama admin yayasan. Ini tanah numpang. Kalau hujan lebat banjir. Orang tua ambil upah cuci, ayah meninggal, anak 3. Banyak tak terhitung jumlah model begini. Kita support. Mari kita support terus. Ingat, kita akan mati menghadap Allah. Inilah yang akan mengalir tetap sebagai amal. Inilah yang akan menolong kita. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apakah boleh menyalurkan zakat mal ke pesantren sedang pembangunan fasilitas belajar santri? Yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tak boleh, saya sebutkan dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tak boleh, dalilnya 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pesantren tak masuk. Kemana masuknya? Tak masuk 8 asnaf. Kata yang mengatakan tak boleh zakat untuk pesantren. Yang mengatakan zakat boleh untuk pesantren, dalil argumentasinya, pesantren itu masuk dalam asnaf fi sabilillah. Di situ pintu masuknya. Siapa yang mengatakan itu masuk fi sabilillah? Dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Pendapat dia, subulullahi katsiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma perang saja. Kalau pendapat yang pertama tadi, fisabilillah hanya boleh untuk beli kuda, beli tombak, beli senapan, beli tank untuk melawan Israel. Lain daripada itu tak boleh. Kalau pendapat yang kedua ini mengatakan
subulullahi katsiratun, semua jalan yang menolong agama Allah maka masuk fi sabilillah. Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, memberikan gambaran. Beliau setuju kepada pendapat yang kedua, bahwa zakat masuk fisabilillah, pesantren masuk fisabilillah. Seandainya ini kampung, ini masjid, antara masjid dan kampung ada sungai, jembatannya roboh. Kalau tidak ada jembatan, orang tak bisa sholat, maka boleh diambil zakat dari asnaf fisabilillah untuk membangun jembatan. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong. Itulah maka pemerintah Malaysia memberikan zakat kepada kawan-kawan saya orang Malaysia yang kuliah di Al-Azhar dulu. Pinjaman dari kerajaan 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah, 18 juta. Ditambah lagi dari zakat, zakat Kelantan, zakat Selangor, zakat. Jadi mereka dapat dua, satu dari kerajaan, satu dari zakat. Balik dia ke kampungnya, yang zakat tak dibalikkan karena zakat habis, yang dari kerajaan tengok nilai. Kawan saya namanya Awi, kata Awi, aku tak balikkan duit kerajaan. Kenapa? Nilai aku jayid, baik. Aku cek utang 0. Kalau nilai kurang, dia dimasukkan jadi imam atau khotib atau pegawai, nanti gaji potong. Ustaz selama 4 tahun di Mesir, kerajaan zakat hantu belau tak dapat. Mengajukanlah kami ke kantor. Apa kata mereka? Kami tak perlu sama anak-anak Timur Tengah. Jadi sesudah saya balik, diundangnya saya ceramah, tak mau saya datang. Saya tak dendam, tapi saya ingat. Tak perlu sebut orang. Karena saya sakit hati, maka di mana-mana saya ceramah di Basnas. Kalau saya ceramah ke Bupati, Pak Bupati kirim anak-anak ini ke Mesir. Pak Wali kirim anak ini ke Mesir. Maka mereka buatlah program pengiriman. Kalau udah ada, buat mereka lepas. Sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah 2 tahun berturut-turut, adik-adik yang lulus dari Riau setiap tahun 100 orang dilepas. Kenapa? Karena aku dulu berangkat, datang tak dijemput, balik tak diantar. Nak berangkat bangkitlah, nak balik baliklah. Saya tulislah permohonan, aku Abdul Somad lulus ke Mesir. Datanglah almarhum Mak ni membawa koteh yang kutulis tu ke kantor Basnas Masjid An-Nur dulu kantor. Balik dapatlah 200.000 buat ubek. Sakit hati saya. Maka saya sekarang diangkat menjadi duta Basnas. Datang ketua Basnas itu jumpa, Ustadz kami angkat jadi duta Basnas, kami gaji 100 juta sebulan. Kata aku, ambillah duit itu jadi amal jariah. Sebelum kalian angkat pun memang udah itu cakap aku di mana-mana, bayar zakat, bayar zakat. Ada aku sampaikan di khutbah tadi? Aduh. Tak perlu jadi ustadz, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, buat perda zakat potong atas. Supaya apa? Supaya adik-adikku bisa ke Mesir dan dapat beasiswa. Alhamdulillah, sebagian daerah dapat, sebagian daerah belum dapat lagi sedikit. Jadi kalau ada Pemda yang mengeluarkan itu diambil dari asnaf fisabilillah. Karena anak-anak ini nanti akan balik, mereka yang menolong agama Allah ini untuk berdakwah. Jelas Bapak Ibu? Ibu tak ada. Pertanyaan tentang LGBT di Riau. L lesbi, G gay, B biseksual, T transgender. Pimpinan LGBT sudah di Riau dan lebih kurang 7.000 orang pengikutnya. Bagaimana sikap pemerintah, penegak hukum, ulama yang punya power, kekuasaan? Kiranya LGBT ini tidak berkembang di Riau. Di Rusia yang katanya komunis, tak beragama, Putin mengadakan razia LGBT. Jadi kalau kita mengaku bumi lancang kuning,
bumi bertuah, bumi syariat, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Melayu adalah Islam, hilang Melayu adalah Islam. Kalau tidak ada Islam, hilang maunya, tinggal layunya. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Suku pertama paling banyak Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Kabau pun tak LGBT. Yang LGBT itu babi. Babiku homo. Beda sama ayam. Itu maka awak tak boleh makan babi. Ayam itu masukkan sekandang 2 ayam jantan, 1 ayam betino, belaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betino. Kalau babi enggak, semua digarapnya. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak percaya tanya Pak Aidir, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Nanti ada podcast khusus sama Pak Aidir. Itulah pertanyaan 2 siang kok. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan Allah menjaga Riau. Aku sebagai ustadz hanya sanggup di mimbar kamu sama tanya jawab, di share di Instagram. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, apa guna pistol kalian? Nanti kalau tak dipakai, tangkap pencong-pencong. Nah, kalian kalau tak bonti, ku pocahkan buah apa kalian? Bonti kalian, bonti. Itulah yang bisa aku sampaikan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, ubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Buat aturan undang-undangnya. 50 orang anggota dewan yang duduk digaji pakai uang negara itu, maka kalau pakai sistem demokrasi suara terbanyak suara Tuhan, 26 orang aja yang tak setuju jadi perda. 26 orang. Tak boleh dia buat kontes LGBT, tak boleh dia tampil ke depan. Kalau tampil ke depan boleh dia ditangkap. Polisi tak bisa bertindak kalau tak ada payung hukum. Tapi kalau ada payung hukum, apa payung hukumnya? Undang-undang. Rusia saja yang katanya tak beragama bisa. Maka kita ini negeri beragama, Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sampai kita diam, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau perbuatan munkar ini didiamkan, dibiarkan, la yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, kalian angkat tangan berdoa banyak-banyak, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bapak paling tidak punya kuasa di rumahnya, anaknya nampak anak tu agak melambai jalan, tanya, kau udah LGBT kau? Kalau bapak, ibu punya istri di rumah, ibu tak bertanya, kau di mana? Jalan sama siapa? Balik. Mau pergi mak? Kemana? Ada tuh konser. Konser apa? Konser LGBT. Kok bisa dapat izin? Siapa ngasih izin? Izin keramaian. Ini ustaz ini semangat atau? Ini bukan semangat, kau lapar. Ya Allah, jagalah Riau, jagalah Indonesia. Kenapa ustaz sebelum berdoa tadi baca Fatihah? Iza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Fatihah. Hatta takhtimaha, sampai selesai. Tuqda 'alaiha, hajatmu ditunaikan Allah. Insyaallah. Dalam kitab apa kau ada? Dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Ikut cakap siapa? Cakap Imam Atha. Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu apa? Salaf. Tu salaf yang asli. Salaf yang asli membaca Fatihah. Jadi kalau ada ustaz gini, ikutlah ustaz kami, ustaz salaf. Salaf itu dah mati, bongak. Tak ada ustaz salaf gini. Yang ada tu pengikut salaf. Aku kau pengikut salaf. Aku membaca Fatihah sebelum berdoa. Aku kau pengikut salaf. Apa dalil doa? Apa kenapa ramai-ramai? Mana dalilnya? Ini kadang bawa mengaji 2-3 kali mengaminkan doa pun tak mau. Apa dalilnya? Dalil pertama, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi waktu di tangga pertama? Amin.
Tangguh kedua, amin. Tangguh ketiga, amin. Kata sahabat, yang berdoa siapa? Kenapa engkau aminkan? Kata Nabi, yang berdoa Jibril. Ada tak yang berdoa? Memang orang lapar payah aku fikir memang. Ada tak yang berdoa? Ada. Ada tak yang mengaminkan? Hadis apa namanya tu? Hadis tu 3. Yang pertama hadis qauli, Nabi bercakap. Yang kedua hadis fi'li, Nabi membuat. Yang ketiga hadis takriri, sahabat membuat, Nabi diam. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa, orang yang mengaminkan, pahalanya sama. Hadis apa namanya tu? Hadis qauli, Nabi bercakap. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Siapa yang berdoa? Aku yang berdoa. Siapa yang mengaminkan? Jamaah. Dalil ketiga, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa seorang, Nabi Musa. Yang mengaminkan, Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itulah dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Buya-buya awak, atu-atu awak dulu berdoa, tapi tak dijolehkannya dalil itu. Turun ke awak, tiba ke awak, ditanya orang, apa dalilnya? Orang yang didesak begitu, apa dalilnya? Dua kemungkinan. Yang pertamanya marah, ikut awak dari dulu, saya tanya-tanya. Yang kedua, di jalan dia mulai ragu. Iyo amal aku bid'ah. Duduk di rumah, dengar radio, bid'ah. Berjalan, hidupkan radio, bid'ah. Lama-lama dia pula membid'ahkan perbuatan awak. Masuk pesantren tak? Enggak. Masuk kitab tak mau. Anak pesantren takut tak makan. Pas umur 35, 36 haus. Umur 20, umur 25 kerja, cari rumah, menikah. Begitu sudah punya rumah, punya istri, punya anak, haus pada agama. Umur 35 mengaji, salah masuk kaji. Asyik 2-3 kali mengaji, doa bersama bid'ah, membaca Fatihah bid'ah, Sayyidina bid'ah. Bid'ah apa itu? Kenapa mengangkat tangan berdoa? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan Allah itu maha baik. Innallaha yastahi. Allah malu menengok orang mengangkat tangan ayyaruddahu sifran. Allah malu menengok orang mengangkat tangan lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Sodor tangan yang mengangkat itu dibalas Allah. Kenapa disapukan ke muka? Karena turun barakah ke tangan. Di mana hadisnya? Hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa statusnya? Tapi hadis itu dhaif. Hadis tentang angkat tangan menyapu muka itu memang dhaif. Tapi dek jalurnya banyak, maka hadisnya naik menjadi hadisun hasan. Itulah kaji awak kesempatan ini. Terima kasih banyak. Itulah maka aku tak mau masuk politik iko. Kalau aku masuk politik, siapa menjolehkan iko? Yang lain menjolehkan bisa, tapi tidak semantap iko. Itu ini masalahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan bumi lancang kuning, negeri yang aman damai. Allahumma dafa' anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.